Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Aris Munandar, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Aris Munandar, saya mau tanya dulu Bang, Abang Muslim? Saya Muslim, Bang. Baru mau bergabung ke Kristen, Bang. Mau bergabung ke Kristen, maksudnya gimana nih Bang? Gini, Bang. Saya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan ke Islam juga. Saya Islam, cuman bingung, Bang. Karena melihat siaran-siaran begini juga, yang benar tuh yang mana, yang salah yang mana sih? Ajaran yang betul yang mana, yang salah yang mana, Bang? Karena Abang sering nonton channel ini, akhirnya Abang sudah meragukan Islam dan berniat untuk meninggalkan agama Islam. Oke. Apa buktinya supaya pengakuan itu bukan pengakuan bohong gitu? Bisakah Anda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat, doa makan apa untuk meyakinkan kami bahwa Anda memang benar-benar sesuai pengakuan Anda bahwa Anda Muslim? Coba. Bisa, Bang. Coba, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah muslim. Ya, muslim. Walad dolin. Apa arti walad dolin? Nah, itu yang saya kurang paham, Bang. Ya, memang begitu, Bang. Sepanjang saya menerima diskusi ini antara Islam dan Kristen ini, 99,9% orang Muslim itu ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, mereka nggak tahu itu apa. Yang tahu cuma diucap-ucapkan terus. Bahkan dikasih ayat, ya, ini nanti kamu baca 7 kali, lalu nanti disambung lagi dengan surat Al-Muluk 7 kali, begini baca, nanti dagangan lancar katanya. Itu banyak yang seperti itu, Bang. Ya kan? Pergi ke Kiai, Pak Kiai, ya. Ini Pak Kiai, kayaknya ada ini dagangan kurang lancar. Kamu baca ini ya, surat begini 17 kali, lalu nanti setelah begini malam Rajab begini 17 kali, nanti dagangan lancar ini. Ditanya apa dia juga nggak tahu. Betul. Nah, karena apa? Karena begini. Ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam, ini kebiasaan yang salah. Apa kebiasaan salahnya? Mereka membuat Al-Quran itu menjadi sebuah mantra atau sebuah azimat. Mereka tidak memahami Al-Quran itu. Padahal di dalam Al-Quran itu, dibaca untuk dipahami. Di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan, Inna anzalna Quran Arabian la'alakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tapi dibaca oleh orang Muslim, dihafal-hafalin tanpa memahaminya. Seperti yang barusan Abang tadi bacakan. Nah, ketika saya bilang begini, jangan marah. Ini harusnya membangun. Ini harusnya membuat kalian sadar. Begitu. Oke, lalu singkat cerita, sekarang gimana Bang? Mau keluar dari agama Islam, lalu pengen jadi Kristen, atau bagaimana? Atau Anda cerita sendiri? Gimana ya, Bang? Masih bimbang saya sebenarnya, Bang. Jadi masih bimbang. Karena satu di Islam ini juga setiap dijumpain ustadz maupun apa itu, Bang, beda-beda kadang nih dia punya tuntunannya itu. Jadi kadang bingung juga. Nah, sedangkan saya mau ke Kristen ini juga, salah satu pendeta itu juga kadang-kadang juga penjelasannya juga beda-beda gitu loh, Bang. Jadi makanya saya selama ikutin Edis TV ini, nah ini yang mana yang sebenarnya. Karena salat Edis TV ini masuk di akal lah. Oke, selama Anda nonton lah channel-channel begitu, ada yang Islam, ada yang Kristen, yang kira-kira penjelasannya itu mantap, kena di hati itu siapa? Nah ini Edis TV ini yang baru saya benar-benar masuk di akal, benar-benar yang apa ya, inilah nyataannya seperti inilah gitu. Yang selama ini saya cari-cari gitu ya.
Iya. Oke. Oke. Ya, artinya mungkin saya tidak mau memaksakan Bang langsung seperti itu karena sesuatu kalau dipaksa itu hasilnya pasti tidak baik. Jadi saran saya kepada Bang Aris Munandar, pelan-pelan saja nonton video-video saya. Penjelasan-penjelasan apa yang saya utarakan. Intinya pesan yang saya sampaikan begini. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab kurang lebih 13 tahun. Intinya, jantungnya itu adalah menjadi seorang Islam adalah membuat Muhammad mengatur hidupmu, menuntun hidupmu untuk menuju kepada sorga. Itu menjadi seorang Islam. Tetapi, bagaimana Muhammad memimpin seseorang menuju surga? Bagaimana Muhammad menuntun orang kepada hidup yang kekal, sementara dia sendiri ada di kuburan? Kalau kata Tuhan Yesus, orang mati tidak akan mungkin bisa menuntun orang mati. Orang buta tidak akan bisa mungkin menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya katakan Muhammad buta untuk menuju kepada hidup? Karena dia ada di kuburan. Tidak mungkin orang di kuburan memimpin orang kepada hidup yang kekal. Nah, sebaliknya, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus sebagai pengaturmu, sebagai pemimpinmu, sebagai pembimbingmu untuk menuju surga. Nah, sekarang apakah Yesus pantas? Apakah Yesus sanggup untuk memimpin orang menuju kepada hidup yang kekal? Kita baca di dalam Injil, Yesus mengalahkan kematian. Nah, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu menjadi satu validitas, menjadi satu stempel bahwasanya dialah satu-satunya yang layak untuk kita jadikan pemimpin, pengatur kita supaya kita menuju kepada hidup yang kekal. Begitu. Tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada hidup yang kekal. Semua cerita-cerita surga, hidup yang kekal, kehidupan setelah kematian, semuanya akan menjadi omong kosong dan hanya menjadi dongeng-dongeng belaka. Saya mengimani ada kehidupan setelah kematian karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua sama seperti ayam, sama seperti nyamuk. Nah, mati udah selesai, nggak ada kehidupan yang akan datang tuh nggak ada. Begitu. Seperti itu. Jadi itu Bang intinya yang saya pelajari. Dan karena kebangkitan Yesus itulah murid-murid berpencar kepada seluruh dunia untuk memberitakan itu. Kata Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat nih? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai sekarang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka sebagai muridku. Seperti itu Bang. Jadi itu intinya, semoga Anda bisa merenungkan dan mendalami itu sendiri. Begitu Bang ya? Oke. Sama-sama Bang Aris Munandar. Selamat siang.